Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 22 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang ke-22. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan jalan kami diterangi oleh firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Gereja Baptis, termasuk Gereja Baptis Indonesia Banyumanik, ya, kita mengadakan upacara penyerahan anak. Upacara penyerahan anak ini maknanya adalah mengajak pasangan yang sudah diberkati dengan anak, ya, berkati pernikahan mereka dengan anak. Mereka berdua, suami dan istri, berkomitmen membawa anaknya kepada Tuhan Yesus dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya keselamatan bagi semua manusia. Maka orang tua yang sudah di dalam Tuhan menyerahkan anaknya, berkomitmen untuk mendidik anaknya yang sudah dikaruniakan di dalam iman dan pengajaran Kristen. Orang tua Kristen memiliki kewajiban untuk menjadi teladan dalam kesetiaan kepada Tuhan dan gerejanya. Maka cara membawa anak-anak kepada Tuhan adalah selain kita mendidik di rumah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga mengajak anak-anak setia untuk berbakti kepada Tuhan. Terkadang memang sulit, ya, sebagai orang tua mesti berusaha menyesuaikan pola pikir dan
menyampaikan, mengutarakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran kepada anak-anak, apalagi anak-anak masih usia balita. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya itu dengan sukacita, karena kita tahu bahwa jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus dan nilai-nilai kebenaran di dalam firman Tuhan itu sangat bermanfaat, akan dirasakan kemudian hari. Itu akan tampak dalam tutur kata anak kita, sikapnya, karakternya. Karena sejak kecil mereka sudah dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jerih lelahmu dalam rangka persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Demikian juga penulis Amsal di dalam ayat yang ke-6 sangat jelas mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada Musa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Satu perintah yang sangat tegas. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, didikan seperti apa yang sudah diberikan oleh orang tua Kristen sehingga jalan anak-anak kita tidak bengkok, ya, agar buah didikan itu matang dan jadi berkat buat sesama hingga masa tuanya. Bapak Ibu Saudara, yang menarik, ada terjemahan Today's Malay Version atau terjemahan bahasa Malaysia sehari-hari, ya, Alkitab bahasa Malaysia sehari-hari, menerjemahkan Amsal 22 ayat yang ke-6 dengan terjemahan demikian, yang begitu baik dan indah. Dikatakan, ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Ya. Ini ayat ini sungguh luar biasa dan menjadi penegas bagi siapapun yang berperan menjadi pendidik anak-anak. Adalah keharusan kita sebagai orang tua ataupun orang yang mendidik anak-anak untuk menanamkan dan menegakkan cara hidup yang betul, kualitas karakter sejati, serta prinsip yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau nilai-nilai firman Tuhan itu terus diajarkan, terus diperkatakan, ingat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka ketika kita terus-menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memberi teladan, artinya apa yang kita ajarkan, kita katakan, juga kita lakukan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Kata firman Tuhan, ketika anak muda dididik dalam kebenaran firman Tuhan, di masa tuanya pun dia akan tetap di dalam didikan itu. Kepada kita dipercayakan ada anak kita, anak kandung, ya, mungkin ada keponakan kita, ya. Demikian juga murid sekolah minggu. Kalau di gereja baptis ada yang namanya PKMB, generasi muda baptis, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita didik anak-anak yang ada di lingkungan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam minggu ini gereja kita akan mengadakan acara sekolah minggu berbakti. Sarana untuk mempromosikan sekolah minggu. Maksudnya supaya seluruh jemaat ikut terlibat dalam gerakan sekolah minggu. Karena sekolah minggu di gereja baptis dari balita, ya, anak masih baru lahir bahkan, ya, sampai ke kelas dewasa. Di gereja kita sudah lengkap, ada kelas asuhan sampai kelas dewasa wanita, walaupun kelas dewasa pria belum ada. Mari kita ikut terlibat dalam gerakan sekolah minggu. Karena apa? Karena gerakan sekolah minggu ini adalah belajar firman Tuhan. Anak-anak dididik dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu sangat bermanfaat. Percayalah, ketika kita mendidik anak muda sejak dini kebenaran firman Tuhan, kita berharap bahwa mereka pun di masa tuanya tidak akan menyimpang dari didikan yang kita sudah ajarkan sejak dini. Sedia dan setialah mencurahkan waktu bagi anak-anak, apalagi anak kandung kita, ya, yang sehari-hari bersama dengan kita.
Kita mau setia menyampaikan nilai dan cara hidup yang benar di dalam Kristus. Dan jangan lupa bukan saja menyampaikan, memperkatakan, tetapi juga meneladani kualitas karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam anugerahnya kiranya mereka, yakni anak-anak, tidak menyimpang dari jalan kebenaran hingga usia tuanya, memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan didikan orang tua adalah asupan gizi rohani bagi orang muda, berbuah kualitas karakter yang tangguh dan saluran berkat pada masa tuanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kau percayakan kepada kami anak-anak, baik anak kandung dari keluarga kami ataupun keluarga besar kami. Demikian juga anak-anak di lingkungan gereja, bahkan anak-anak di lingkungan sekolah. Kami mohon berkat Tuhan supaya kami tetap berprinsip akan jalan keselamatan di dalam Yesus. Kami mau berprinsip bahwa kebenaran sejati ada di dalam firman Tuhan. Nilai-nilainya terkandung, nilai kehidupan yang baik. Karena itu kami sebagai orang-orang yang diberkati dengan anak-anak yang ada di sekitar kami, kami berkomitmen untuk senantiasa mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk melaksanakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang pun termasuk anak-anak boleh mendapatkan berkat dari kebenaran yang boleh kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.